Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tabi pun. Kami berasal dari SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Geda gedi geda oh. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Perkenalkan, nama saya Fanya Iren Sitorus, kelas 10-7, absen 7, dan rekan saya Kelly Oktovani, kelas 10-7, absen 17. Di sini aku mau nanya nih ke Kelly tentang berita hoax dan juga berita aktual, boleh nggak? Oh iya, boleh. Apa tuh? Pertama aku mau nanya tentang berita hoax dulu ya. Boleh tolong jelasin nggak apa itu berita hoax? Berita hoax adalah informasi palsu atau informasi yang tidak benar yang menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan tertentu, seperti menipu atau menciptakan kekacauan. Hoax seringkali dibuat agar terlihat seperti berita asli. Oh gitu ya berita hoax. Kamu bisa kasih aku satu contoh aja nggak apa berita hoax itu apa? Contohnya berita Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan anak muda ikut wajib militer. Oh ternyata itu berita hoax. Aku baru tahu kalau itu berita hoax, padahal teman-temanku terutama di sekolah banyak yang ngomongin itu ternyata itu berita hoax. Kamu bisa jelasin nggak isi berita itu apa? Di isi berita tersebut, Presiden Prabowo bertanya apakah masyarakat setuju jika anak-anaknya mengikuti program Wamil agar mentalnya menjadi kuat dan cinta NKRI. Tapi dilansir dari turnbackhoax.id diketahui foto tersebut serupa dengan artikel pada situs tribunnews.com saat Presiden Prabowo memberikan arahan dalam acara retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemberian arahan tersebut, tidak ada pernyataan bahwa Presiden Prabowo menjelaskan kewajiban anak muda mengikuti Wamil. Presiden Prabowo justru pernah menegaskan bahwa tidak ada istilah Wamil bagi setiap warga negara Indonesia. Oh, kamu tahu itu berita hoax dari situs turnbackhoax.id ya? Iya, Bisa. Kalau didengar dari berita yang kamu sampaikan sih kayaknya serem ya. Ada nih pasti dampaknya. Apa aja tuh? nah untuk beberapa dampaknya dapat berupa dampak sosial, dampak ekonomi, dampak politik, dan dampak keamanan. Ada banyak ya dampaknya. Kalau gitu sebutin sih contoh dampak sosialnya apa? Untuk beberapa contoh dampak sosialnya berupa meningkatkan konflik. Informasi palsu dapat memicu ketegangan antar kelompok yang berujung pada konflik. Nah, terus ada ketidakpercayaan antar individu. Orang menjadi lebih curiga terhadap satu sama lain karena banyaknya informasi palsu. Dampak udah. Kalau ciri-cirinya ada nggak nih? Ciri-ciri berita hoax? Ciri-cirinya yang pertama, sumber yang tidak jelas. Yang kedua, tidak didukung fakta dan data. Dan yang ketiga, informasi tidak masuk akal. Kalau cara mengenali berita hoax nih biar kita nggak terpengaruh sama berita itu kayak mana tuh? Yang pertama, kita harus periksa sumbernya terlebih dahulu. Cari tahu beritanya dan siapa penerbitnya. Yang kedua, kita gunakan situs pemeriksa fakta seperti turnbackhoax.id untuk memeriksa kebenaran berita tersebut. Dan yang ketiga, berpikir kritis. Maksudnya, jangan mudah percaya dan tidak asal menyebar berita tersebut. Berita hoax sudah, sekarang tinggal berita aktualnya aku mau nanya. Apa itu berita aktual ya? Kalau berita aktual itu berita atau informasi yang baru saja terjadi dan masih hangat untuk diperbincangkan. Bisa kasih aku satu contoh aja nggak berita aktual yang baru-baru banget diperbincangkan? Salah satu contohnya berita tentang Presiden meresmikan jembatan penghubung dua provinsi. Itu isi beritanya kayak mana tuh?
Nah, isi beritanya itu tentang Presiden Republik Indonesia meresmikan jembatan Nusantara yang menghubungkan dua provinsi, yaitu Sumatera Selatan dan Jambi, pada hari Selasa. Berita ini aktual karena melaporkan kejadian baru yang signifikan bagi masyarakat dan memberikan informasi penting terkait pembangunan infrastruktur nasional. Kalau dari penjelasan kamu sih kayaknya dampaknya positif ya. Apa tuh dampak positifnya? Nah, untuk dampak positif dari berita aktual, yang pertama memberikan informasi terkini, membantu masyarakat memahami situasi terbaru, baik dalam negeri maupun dalam internasional. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran Republik, membantu masyarakat mengenali isu-isu penting seperti bencana alam, kesehatan, dan kejadian sosial lainnya. Dan yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan pada media. Media yang menyajikan berita aktual dan terpercaya dapat membangun kepercayaan di mata masyarakat. Oh, kalau itu dampak positifnya. Kalau ciri-ciri dari berita aktual ini apa deh? Kamu tahu nggak? Nah, untuk ciri-ciri berita aktual, pertama, baru terjadi atau up to date. Dan yang kedua, relevan dengan situasi terkini. Lalu berdasarkan fakta, cepat disampaikan, lalu memiliki nilai berita, dan yang keenam dipublikasikan oleh media yang kredibel, dan yang ketujuh menjawab pertanyaan penting 5W dan 1H. Oh, begitu ya berita hoax dan berita aktual. Makasih banyak ya udah ngasih tahu aku tentang berita hoax dan juga berita aktual. Sama-sama. Hack up, I'm straight. I'm numb. Oh, say, oh, say. Oke, jadi sekian dari podcast kita berdua tentang berita hoax dan berita aktual. Terima kasih. Say, gun, you got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom. I like to